Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Suara Publik hari ini. Pemirsa, program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Aceh dan di mana 17 kabupaten kota diantaranya adalah platform untuk basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan juga sumber pendanaan. Nah, dalam penanganan kumuh, salah satu kegiatan dengan membangun infrastruktur skala kawasan. Nah, perencanaan infrastruktur skala kawasan ini juga mengacu pada indikator kumuh program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Nah, sesuai dengan konsep perencanaan kawasan dalam dokumen RP2KPKP yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, seperti apa program terlaksananya kawasan yang dilaksanakan oleh Kotaku ini, kita akan perbincangkan pemirsa dalam Dialog Suara Publik hari ini bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio. Saat ini sudah bersama saya Kepala Balai Prasarana Permukiman Aceh, Bapak Muhammad Yoza Habibi, STMT. Assalamualaikum Pak Yoza. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Aceh. Dan juga pemirsa juga sudah bersama saya di sini Kepala Dinas PUPR Kota Langsa, Bapak Muharram, STMSI. Assalamualaikum Pak Muharram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di TVRI Aceh jauh-jauh dari Langsa ya Pak. Baik, terima kasih. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga tidak lupa mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0651 41773. Dan perlu kami informasikan juga bahwa Dialog Suara Publik hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Dinas Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Nah, sebelum kita berbincang dalam Dialog Suara Publik hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu visual yang menggambarkan bagaimana pekerjaan Kotaku saat ini. Ini visualnya untuk Anda.
Nah, itu tadi kita saksikan kegiatan skala kawasan yang ada di Kota Langsa ya Pak. Tapi secara detail nanti kita akan berbicara. Sebelum itu saya ke Pak Yoza terlebih dahulu ya. Baik. Untuk sebagai edukasi juga mungkin untuk masyarakat, apa sih sebenarnya program dari Kotaku ini terkait dengan skala kawasan ini? Mungkin Pak Yoza bisa jelaskan pengertian skala kawasan ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Bu Ida. Izin saya menjelaskan bahwa penanganan program Kotaku ini ada dua jenis, yaitu skala lingkungan dan skala kawasan. Nah, skala lingkungan ini kegiatan yang tidak membutuhkan teknologi tinggi dan itu juga tidak terlalu kompleks dan itu biasa dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, untuk skala kawasan ini harusnya itu terintegrasi dengan skala lingkungan tadi, dan skala kawasan ini luas dan besar, dan ini juga membutuhkan teknologi tinggi dan sedikit kompleks, dan itu biasa dilaksanakan oleh penyedia-penyedia jasa yang berpengalaman di bidang infrastruktur. Kemudian kita mengharapkan juga penanganan kumuh secara skala kawasan ini bisa menyelesaikan masalah permukiman kumuh di satu kawasan itu secara komprehensif atau secara luas. Seperti itu Bu Ida. Oke, dan skala kawasan ini kan dilakukan di beberapa kota ya. Kalau di Aceh sendiri kita dilaksanakan di kota mana saja ini Pak? Baik, alhamdulillah di Aceh ini sudah ada beberapa lokasi untuk penanganan secara kawasan. Dimulai dari tahun 2018 itu awalnya di Kota Banda Aceh. Kita di Kota Banda Aceh dari 2018 sampai 2020 itu ada 2 segmen di kawasan Stui, atau orang terbiasa itu ke Sungai Krung Daroy. Kemudian di Kabupaten Pidi di Krung Baru itu penanganan dari 2020 ke 2021. Kemudian lanjut ke Kota Losmawe di kawasan Jawa Hagu. Kemudian di Aceh Tamiang di kawasan kota di Kuala Simpang. Kemudian yang terakhir di wilayahnya Pak Muharram di Kota Langsa, yaitu di Krung Langsa, yang insya Allah akan kita selesaikan tahun ini. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya Pak ya, bagaimana sih pelaksanaan yang dilakukan di Langsa begitu ya. Pak Muharram di sini sudah hadir, tentu bisa menggambarkan juga kepada masyarakat saya ini bagaimana sih pelaksanaan skala kawasan yang dilakukan di Kota Langsa saat ini Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Yoza yang sudah memilih saya sebagai pemateri pada hari yang berbahagia ini. Dibandingkan kota-kota yang juga ikut melaksanakan, yang pada tahun ini juga ada Tamiang dan Kota Losmawe. Ya, nanti giliran Pak. Giliran Bapak Pak. dulu hari Siap. ini. Baik, Langsa kondisi kekumuhannya masih tinggi, terutama yang berada di daerah bantaran sungai. Untuk di bantaran sungai ini kita punya kawasan kumuh setelah dilakukan pendataan oleh teman-teman di Kotaku bersama dengan pemerintah Kota Langsa, itu lebih kurang ada 267,08 hektar. Jadi kami sangat mengharapkan dukungan dari segala pihak, terutama dari pihak pemerintah pusat dalam mempercepat proses penanganan kawasan kumuh di Kota Langsa. Bahwa penanganan skala kawasan yang dipilih untuk di Kota Langsa itu merupakan sebuah hal yang paling tepat, karena kawasan yang berada di bantaran sungai Krung Langsa ini punya cakupan kawasan yang paling luas terkait dengan kawasan kumuhnya. Bahwa ada kawasan kumuh dengan syarat-syarat Kotaku, kota tanpa kumuh itu sudah memenuhi syarat, terutama dalam keteraturan bangunan, perumahan permukiman, air minum, limbah, persampahan itu sangat tinggi nilai yang sudah diberikan oleh teman-teman dari Kotaku, sehingga penanganan skala kawasan di Kota Langsa, terutama di bantaran Sungai Krung Langsa itu merupakan sebuah pilihan yang sangat tepat dan sangat kami butuhkan di Kota Langsa. Artinya memang di sini Pak Yoza ada ketentuan ataupun klasifikasi khusus yang harus dipenuhi ketika kota ini mendapatkan program Kotaku melalui skala kawasan ini ya Pak? Iya. Ada beberapa hal atau kami bilangnya menyebutnya itu readiness kriteria. Ada syarat-syarat kabupaten kota yang harus penuhi sebagai syarat bahwa
kita tangani secara skala kawasan. Yang pertama itu suatu kawasan itu harus ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai kawasan kumuh melalui SK. Kemudian kabupaten kota harus membentuk Pokja PKP. Dalam artian Pokja ini harus aktif dan diberi biaya operasional oleh pemerintah kabupaten kota. Kemudian kawasan yang diusulkan ini melalui rumusan dari RP2 KPKP, yaitu dokumen perencanaan, dan kabupaten kota harus menyiapkan DED dan dokumen skala lingkungan lainnya. Kemudian lahan, ini lahan harus lahan pemerintah dan ini harus bersertifikat. Dan dalam RT RW juga harus sesuai dengan fungsinya. Kemudian harus terintegrasi dengan skala lingkungan. Dan yang terakhir ini kolaboratif. Artinya kami pemerintah pusat juga tidak akan mampu menangani suatu kawasan kumuh kabupaten kota itu sendiri. Harus berkolaborasi dengan anggaran-anggaran, contohnya dari pemerintah provinsi, dalam hal ini pemerintah Kota Langsa, kemudian dari CSR memberikan bantuan, dan pasti kontribusi dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kita sudah menyelesaikan kawasan kumuh, jangan sampai kawasan itu kembali menjadi kumuh. Oke, ini perlu ya, karena jangka panjangnya kan kita menjaga sama-sama ya Pak ya. Iya, kontinuitas. Ya, benar sekali. Dan kalau kita bicara soal kriteria yang harus dipenuhi tadi, artinya setiap kabupaten kota memang harus mempersiapkan sejak awal bahwa kawasan yang ingin diselesaikan ataupun ditangani masalah kumuhnya itu melalui usulan yang telah memenuhi kriteria yang Bapak sebutkan tadi, begitu? Betul. Harus disiapkan oleh pemerintah kabupaten kota, dan kita melalui rapat-rapat, melalui FGD, dan kita juga melalui tim fasilitator kita itu membantu menyiapkan kabupaten kota membuat suatu rumusan dalam RP2 KPKP itu bahwa ini loh kawasan yang masif yang bisa kita selesaikan. Jadi tertangani mulai dari skala lingkungan yang kecil berintegrasi dengan skala kawasan yang besar. Jadi bisa kelihatan bahwa kawasan ini yang dulunya tidak tersentuh atau kawasan yang dulunya ini tidak dikenal, hilang, terdegradasi, berubah menjadi suatu kawasan baru yang bisa hidup, bisa menjadi bangkitan baru untuk perekonomian masyarakat. Maka tentunya di sini kolaboratif tadi penting sekali ya, mulai dari skup paling kecil mungkin masyarakat di sini yang ikut bergerak begitu ya. Nah, pertanyaannya sejauh ini dengan 5 kota tadi pilihan yang dilaksanakan skala kawasan ini, bagaimana respons masyarakat terkait dengan program Kotaku ini? Alhamdulillah sampai hari ini setiap kali kami kunjungan ke lapangan, setiap kali kami melakukan pendekatan ke masyarakat, memang pada awal perlu sosialisasi yang agak sedikit intens dengan masyarakat. Dalam artian kita kan memberi pencerahan kepada masyarakat, kita memberi pencerahan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa penanganannya akan seperti ini. Dan akhirnya pada saat di akhir kegiatan kita, semua pasti akan menikmati hasil dari apa yang kita jerih payah selama ini. Pastinya kabupaten kota itu menjadi ujung tombak kita. Pemerintah kabupaten kota itu harus selalu mendukung, dan pastinya juga seperti tadi saya sampaikan, jangan sampai ini berhenti karena ini program, karena kan harus berlanjut. Harus ada intervensi dari kabupaten kota, dari pihak-pihak swasta untuk bisa supaya apa yang kita bangun ini bisa tetap terus dinikmati oleh anak cucu kita. Ya, baik. Pak Muharram, kalau di Langsa dengan program ini apa saja sih sebenarnya saat ini sudah dilaksanakan? Begitu tadi sudah disebutkan salah satunya ya Pak ya. Alhamdulillah menyambut program ini pemerintah Kota Langsa komit. Yang pertama, punya komitmen yang kuat dan punya kemauan yang keras. Yang pertama sekali adalah karena kami membutuhkan support dari seluruh pihak. Jadi mengingat pentingnya skala kawasan ini, maka pemerintah Kota Langsa mengambil kebijakan penanganan kawasan kumuh kawasan ini harus dengan pola resettlement. Artinya pemindahan masyarakat dari kawasan tersebut ke kawasan yang lebih layak untuk dihuni.
Selain bahwa itu kawasan kumuh, bahwa masyarakat di bantaran sungai ini merupakan masyarakat yang rentan dengan bencana. Alhamdulillah pemerintah Langsa komit dengan menghibahkan atau melepaskan hak tanah pemerintah kepada masyarakat untuk dibagikan kepada masyarakat yang dipindahkan itu dengan luas tanah sekitar 10 kali 15, dan kemudian kita berkolaborasi kembali dengan pemerintah pusat melalui sumber pendanaan dengan DAK integrasi, Pak. DAK integrasi juga di bawah koordinasi dengan Pak Yoza, dengan teman-teman di kementerian, juga dengan teman-teman di organisasi perangkat daerah lainnya. Kita melakukan pemindahan masyarakat. Untuk tahap awal ini untuk skala kawasan 1, untuk segmen 1 yang ada di Kota Langsa ini kita sudah memindahkan masyarakat itu sebanyak 103 kepala keluarga dari Gampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota, ke Gampung Timbang Langsa di Kecamatan Langsa Baru. Dan itu alhamdulillah masyarakat sudah menempati daerahnya, dan saat ini kondisi kawasan permukiman baru masyarakat itu merupakan sebuah kawasan pilot project percontohan untuk Indonesia yang ada di Kota Langsa. Itu ini yang kami banggakan. Alhamdulillah kemudian kita mensupport implementasi daripada skala kawasan, yaitu dengan apa readiness kriteria yang disyaratkan tadi ya, terutama sekali adalah ketersediaan lahan, kemudian mempunyai komitmen yang kuat untuk land clearing lah bahasanya, untuk memindahkan masyarakat dari kawasan kumuh ke kawasan yang layak huni, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Seperti disampaikan tadi, perlu DED, kemudian kajian-kajian lingkungan lainnya, termasuk juga karena punya izin-izin tertentu, baik itu dalam pemanfaatan bantaran sungai atau yang lain-lainnya, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan ini menjadi hal yang menjadi penting bagi kami, menjadi proses pembelajaran bahwa ada hal-hal yang memang membutuhkan dukungan daripada semua pihak. Kalau tadi dikatakan komitmen dari pemerintah kabupaten kota, kita punya komitmen, Pak Wali punya komitmen, Pak Wakil punya komitmen bahwa dengan merelokasi masyarakat, rumah dibangun, tanah disampaikan atau diberikan langsung kepada masyarakat dengan status bersertifikat, itu merupakan komitmen kami yang luar biasa. Artinya dengan komitmen yang ada ini, masyarakat percaya, artinya mudah untuk melakukan pemindahan masyarakat juga ya. Alhamdulillah kami tidak perlu memaksa-maksa masyarakat untuk memindah, tapi kita memberi sebuah kepastian bahwa masa depan mereka itu lebih layak, dan anak-anak mereka punya tempat tinggal yang lebih layak di masa depan. Dan ini artinya kan sangat baik sekali ya Pak Yoza ya, karena memang harapannya ke depan kita bebas kumuh ya, 0% ya Pak ya, 0 hektar gitu ya, di mana tidak ada lagi tempat-tempat kumuh. Tapi ada nggak sih kriteria kumuh yang bisa yang bisa menjadi skala kawasan program Kotaku ini Pak? Punya kriteria khusus nggak yang dikatakan kumuhnya seperti apa? Ya, pastinya ini ada 3 kumuh ya, kumuh berat, kumuh sedang, dan kumuh ringan. Yang pasti 3 itu masih masuk untuk kriteria penanganannya. Kita juga pastinya integrasi dengan skala-skala lingkungan, kita melihat komitmen kabupaten kota, dan kita melihat kemungkinan jangka ke depannya penanganannya ini seperti apa, apakah ini juga memberikan sebuah ikon baru untuk suatu kawasan, memberikan bangkitan baru untuk masyarakat. Itu pasti akan kita tuang nanti di dalam dokumen RP2 KPKP, seperti itu. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain nih di Indonesia, kita itu di Aceh seperti apa sih Pak kawasan kumuh yang ada? Saya terus terang hari ini sangat bangga dengan Kota Langsa. Terima kasih Pak. Penanganan secara Permen 14 itu ada 3, ada pemugaran, ada peremajaan, dan ada permukiman baru. Nah, yang paling susah itu permukiman baru, dan ini dilaksanakan di Kota Langsa, dan ini paling pertama di Indonesia, dan kita menjadi pilot pertama untuk pemukiman baru. Seperti tadi juga Pak Muharram juga sudah menyampaikan bagaimana memindahkan masyarakat dari ilegal menjadi legal. Itulah yang sangat memudahkan pihak Kota Langsa untuk memindahkan masyarakat.
secara ikhlas pemerintah Kota Langsa secara ikhlas memberikan lahan kepada masyarakat untuk ditinggali, diserahkan sertifikat, dan itu menjadi permukiman baru, dan kita juga membuat permukiman yang bisa untuk perekonomian juga, dan itu alhamdulillah menjadi jangan sampai ini jadi kumuh baru ya Pak Muharram. Untuk kabupaten kota yang lain juga seperti itu. Tapi ini memang di Langsa ini spesial memang. Pak Yuza kasih apresiasi yang luar biasa ini Pak Muharram. Artinya tanggung jawab ke depan juga sangat harus diperhatikan. Nah, kemudian apa yang menjadi yang dilakukan oleh Kota Langsa ini untuk melakukan pengawasan dan juga evaluasi ke depan untuk menjaga tetap skala kawasan Kota Langsa ini tetap baik, dan tentunya tadi harapannya adalah skala dia jangka panjang begitu. Ya. Bahwa untuk penanganan kawasan kita punya 5 segmen. Yang ditangani ini baru segmen 1. Jadi masih ada sebenarnya permohonan kita ada 4 segmen lagi yang perlu mendapat dukungan dari pihak-pihak. Apakah itu nanti kolaboratif atau yang lain-lainnya. Kemudian terkait dengan ini kan sustainability development, artinya tidak berhenti di posisi hari ini. Bahwa di komunitas kita sudah melakukan konsolidasi. Bahwa komunitas yang ada itu kita pasti mereka yang pertama sekali kita harus melaksanakan program reintegrasi dengan kawasan di kampung yang lainnya. Mungkin dulu mereka berada di daerah perkotaan, kemudian akses tempat mereka mencari pekerjaan itu lebih dekat, akses untuk perekonomian sumber-sumber karena itu di perkotaan. Ini kan agak bergeser ke daerah pinggiran Kota Langsa. Maka penjagaan komunitas dengan pelibatan organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di Kota Langsa itu menjadi mutlak bagi kami. Mulai dari mengatur jangan sampai nanti apa istilahnya hari ini ada bantuan-bantuan yang terkait dengan hak-hak masyarakat miskin itu terhapuskan karena mereka pindah ke daerah yang lain. Itu sudah menjadi program kita untuk penanganan. Juga terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Hari ini kita sudah konsolidasi apa-apa saja yang mungkin bisa kita terapkan di sana yang kemudian itu berdampak kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Gitu deh. Tentunya dampaknya harapannya positif ya Pak Yuza. Kalau yang sudah berjalan ini seperti di Kota Banda Aceh, seperti apa sebenarnya dampak positif yang didapatkan oleh masyarakat setempat khususnya di situ? Ya, alhamdulillah juga seperti kawasan Krung Daro itu juga menjadi kawasan bangkitan baru, dan di situ juga kita juga dukung dengan skala lingkungan. Kita juga ada pusat rumah produksi di bantaran sungai itu. Jadi masyarakat banyak yang berkunjung ke situ. Masyarakat kalau sore itu sudah banyak yang bermain di situ, malah kalau pagi juga jadi menjadi tempat jogging track dan maksudnya menjadi suatu kawasan perekonomian barulah untuk Kota Banda Aceh juga dan kota-kota yang lainnya. Kita harapkan juga seperti itu. Oke, dan memang apalagi dengan kondisi sekarang ya Pak ya, pandemi, ekonomi menjadi satu permasalahan yang sangat terdepan begitu untuk harus segera diatasi. Kalau di Kota Langsa sendiri Pak, dengan adanya program ini tentunya tadi sudah disebutkan juga bahwa secara ekonomi masyarakat juga terbantu. Dari seperti apa mungkin gambaran ekonomi yang berjalan di sana Pak yang membantu masyarakat? Skala kawasan ini telah menciptakan sebuah kawasan perekonomian baru bagi kami. Langsa ini kan kota jasa dan perdagangan. Jadi alhamdulillah dengan selesainya nanti penataan kawasan pembangunan skala kawasan di segmen 1 ini sudah dapat memunculkan sebuah kawasan ekonomi baru bagi Kota Langsa. Kita mengharapkan ini dapat kita kelola dengan baik dan kemudian nanti pada saat proses serah terima itu kita akan menjaganya. Hari ini kalau seperti sudah di video sudah disampaikan tadi, tempat bermain anak. Ini kan untuk menjadi integrasi masyarakat di kawasan seputaran itu. Bahwa interaksi sosial itu perlu lahir di dalam komunitas. Tidak bisa dia hidup individual atau selama ini kita lihat anak-anak asik dengan Android, apakah kemudian nonton televisi atau di pusat-pusat game, sehingga
interaksi sosial mereka pasti tidak ada. Jadi dengan ada skala kawasan ini, tempat bermain anak ada diciptakan, kemudian mungkin fasilitas olahraga juga hadir, otomatis interaksi warga juga baik. Kita harapkan kalau dulu mungkin konflik sosial sering terjadi di kawasan tersebut, kita harapkan ke depan itu sudah menurun. Kemudian pusat-pusat perdagangan kuliner juga akan kita ciptakan di sana. Kemudian juga dia sangat berdekatan dengan pusat ibadah Kota Langsa, artinya di Masjid Darul Falah. Sehingga suasana spiritual dapat kita ciptakan kembali di Kota Langsa. Dan ini harapan kita untuk masa depan. Artinya memang banyak sekali persoalan kehidupan ya bisa diselesaikan dengan adanya Kota Langsa dengan kawasan ini ya Pak ya. Alhamdulillah sekali. Baik. Dan memang tadi kita masih pada posisi segmen pertama Pak ya. Ada 4 segmen lagi ya. Segmen apa saja itu Pak? Kawasan kumuh semuanya, tapi kita bagi per segmen. Segmen satu yang sudah kita tangani. Tapi ini Pak Yoza sudah janji ke segmen kedua akan ada. Gitu. Jadi ada bisa kasih gambaran di segmen 4 yang lainnya itu di mana saya Pak? Masih di bantaran sungai. Bantaran sungai semuanya. Jadi kita ingin fokus karena posisi bantaran sungai ini, Sungai Krung Langsa ini berada di pusat kota. Jadi sama seperti Krung Daroy atau Krung Aceh yang membelah Pantai Pira itu posisi Langsa berada di posisi itu. Berarti tadi di segmen 1 kita sudah menyelesaikan untuk berapa keluarga ini Pak untuk kalau untuk keluarga yang kita resettlement kita pindahkan permukimannya itu ada 103. Insya Allah tahun 2021 ini dan lagi proses berjalan kita memindahkan 250 kakak lagi. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada masalah yang kita hadapi secara signifikan. Masih positif semua. Alhamdulillah ya, dukungannya support masyarakat luar biasa, support pemerintah, Pak Wali, Pak Wakil sangat luar biasa kepada kami yang ada di dinas. Tentunya sudah punya target juga ini Pak, menyelesaikan 5 segmen ini. Targetnya Kota Langsa ini tentunya nanti kita tanya juga bisa nggak memenuhi target yang diharapkan dari Kota Langsa ya Pak? Targetnya kapan ini Pak bisa selesai? Kita di 2024 kita targetkan itu bisa selesai 2024. Untuk pemindahan masyarakatnya. Apakah nanti kemudian dilakukan penanganan skala kawasan lagi? Bagi kami itu bisa bertahap. Tapi yang penting sekali adalah merumahkan masyarakat dengan layak saat ini. Ini yang menjadi target kami utama kali adalah kelayakan tempat tinggal hunian bagi masyarakat yang ada di Kota Langsa itu menjadi prioritas daripada pembangunan yang ada di Kota Langsa. Ya, karena ini tanggung jawab pemerintah yang memberikan kehidupan yang layak ya Pak ya. Siap. Untuk rakyatnya, masyarakatnya Kota Langsa khususnya. Nah ini kita tanya Pak Yoza dengan harapan Kota Langsa 2024 sudah bebas dari kumuh ya Pak ya. Dan masyarakatnya juga sudah layak rumahnya layak huni dan lain sebagainya begitu. Nah yang menjadi persoalannya kan di sini sumber pendanaannya Pak. Siap nggak sih dengan target yang diharapkan dari kabupaten kota yang ada untuk bisa menjalankan program ini Pak? Baik, untuk kawasan kumuh di Kota Langsa sekitar 260-an ya, Pak Muharram, sekitar 260-an hektar. Kita dari pemerintah pusat juga pastinya tadi berkolaborasi dengan berbagai pihak nanti dalam penanganan. Tidak mungkin kita sendiri. Dan kita juga ini anggarannya juga dari loan dari ISDB. Jadi alhamdulillah juga masih ini saya sampaikan juga ke Pak Muharram bahwa untuk segmen 2 juga insya Allah juga masih ada bantuan dari ISDB untuk tahun 2022 nantinya. Kita harapkan juga ini dokumen bisa kita selesaikan ini terkait DED Pak Muharram. Kita tahan dulu Pak, kita angkat telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Ini dengan Pak Fauzan di Banda Aceh. Ya, silakan Pak Fauzan pertanyaannya. Ya, saya pertama mau mengucapkan selamat ke Pak Muharram. Ini Kota Langsa kota paling progresif menurut saya Pak. Terima kasih Pak Fauzan. Bagus sekali kotanya. Maksudnya beberapa tahun lalu saya ke Langsa, kalau balik lagi pasti ada yang baru di Kota Langsa. Terima kasih Pak. Nggak tahu, pokoknya saya bilang termasuk kota paling progresif, bersih, kalau malam hari, terang benderang, ya, cahaya di mana-mana. Saya berharap ini bisa menjadi contoh untuk kota kabupaten lainnya di Aceh. Tadi saya sempat menyimak Pak Muharram,
tentang rencana revitalisasi Krung ya yang melintasi Kota Langsa. Seperti misalnya Krung Daro atau Krung Aceh di Kota Banda Aceh. Cuma kan kadang-kadang kita terlalu sibuk memperhatikan infrastruktur, lupa membangun mental masyarakat. Lu membayangkannya mungkin Krung Langsa bersih, lebar, tapi masyarakat mungkin gelak berulang, masih ada budaya membuang sampah sembarangan gitu ya. Kemudian air-air bekas industri rumah tangga mungkin atau perumahan itu mengalir ke Krung misalnya, itu kan mengotori. Nah, Kibancara Pak Muharrem, maksudnya di satu sisi pembangunan kita jalankan terus, tapi mental publik ini apa, kolaborasi seperti apa yang dilakukan oleh Pemko Langsa? Terus ke Pak Yoza, ini juga kaitannya setengah juga Pak. Jadi apakah memang Kotaku ini hanya melirik infrastruktur, tapi meninggalkan mental masyarakat misalnya? Ya kan, ini kan bahaya sih, kan anggarannya besar, tapi kalau mental nggak perbaiki, rasanya sia-sia. Meskipun tetap harus bersyukur ya. Mesti kalau kota makin bersih, nggak ada lagi warga yang tinggal di daerah yang kumuh gitu ya. Tapi mental nih, Pak Yogiban, kayak pekerjaan rumah dan pekerjaan paling besar. Yang benar Pak. Ya, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Fauzan warahmatullahi Debara. wabarakatuh. Terima kasih. Ini dengan memang ditegaskan Kibancara katanya Pak untuk mengatasi persoalan, kalau infrastruktur tentu ini memperbaiki kota kita semuanya. Tapi persoalan mental ini memang masih menjadi masalah. Bagaimana Kota Langsa menyikapi ini Pak? Ini hal klasik Ibu Ida, dan ini tidak saja berlaku di Kota Langsa, di mana saja. Pada saat proses pembangunan infrastruktur itu berjalan seperti cerita zaman dulu, simsalabim, abrakadabra, seperti pintu Aladin jadi. Dan itu terjadi hari ini. Kita bisa melakukan perubahan secara infrastruktur dalam tenggat waktu tertentu karena memang terkontrak dengan tenggat waktu tertentu. Saya sangat mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan itu benar. Kita kalau Krung Langsa kita sudah punya perencanaan jauh sebelumnya terkait dengan waterfront city, semuanya kita sudah siapkan semuanya perencanaannya. Tapi memang untuk implementasi kita membutuhkan dukungan dana dan support dari semua pihak. Terkait dengan mental, kalau terkait dengan Kotaku, bahwa sebenarnya sejak Nabi ada sudah mengatakan suci itu sebagian daripada iman, dan notabene orang Aceh itu Islam. Jadi kalau orang beriman pasti dia suci, bersih. Tapi kalau orang yang tidak beriman pasti dia tidak akan memperhatikan kebersihan dan kesucian dia. Dari situ saja sebenarnya kita sudah memiliki fondasi yang kuat sekali untuk maju untuk menangani permasalahan kumuh ini. Tapi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Mereka hanya mau bersuci pada saat dia beribadah, tapi kemudian dalam kehidupan sehari-hari dia tidak memperhatikan kesucian dan kebersihan lingkungannya itu. Ini yang kadang-kadang membuat kita oleh pemerintah ini, waduh susah juga ini. Maka untuk itu kita sebenarnya sudah punya konsep bahwa memberikan mereka sebuah kelayakan dulu, baru kemudian kita bicara spiritual dan rohaninya. Karena kita setiap hari memberi pencerahan, pengarahan, begitu dia pulang ke rumah dia dengan mendapat rumah yang tidak layak huni, pasti dia tidak akan mampu juga untuk merubah konsep itu sendiri. Maka ini kita ubah dulu, kita pindahkan dulu masyarakat yang berada di bantaran sungai ini sebagai pilot project kita sendiri. Hari ini ada 103, kemudian di selanjutnya di 2021 ini ada 250. Kemudian target kita di tahun 2022 kita merumahkan ada 100 kakak lagi, artinya tahun ini juga kita dapat dukungan untuk rehab dari pemerintah pusat melalui Balai Perumahan, itu ada 1.300 rumah untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Jadi memang kita ingin perbaiki dulu infrastrukturnya dulu. Bahwa berbarengan dengan itu keberadaan Kota Langsa atau di daerah-daerah yang lain juga ya kita harapkan dukungan dari OPD yang lain. Dinas Syariah Islam, Dinas Kebersihan, Dinas yang lain-lain, kesehatan juga berkolaboratif dalam mensupport program ini. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Ini sebagai anekdot mungkin di warung-warung kopi di Kota Langsa, di awal-awal starting pemerintah Kota Langsa di bawah Umara. Jadi Pak Usman Abdullah dengan Pak Marzuki Daud sebagai pemimpin kami, itu mereka berdua ini dianggap orang gila nih. Ini wali kota gila taman nih, wali kota gila
kumuh nih wali kota, pokoknya seperti itu bahasanya. Tapi alhamdulillah seperti yang Pak Fauzan sampaikan, kita kota yang paling progresif untuk itu. Mungkin itu yang dapat Artinya disampaikan. memang di awal secara infrastruktur kita akan berikan kualitas kelayakan hidup untuk masyarakat, kemudian nanti akan dibarengi dengan edukasi. Ya Pak ya, untuk menjaga kumuh ini jangan sampai balik kembali. dipindahkan dari Krung Langsa, kumuhnya pindah juga ke tempat baru. Ini yang jadi masalah ya. Pak Yoza, tanggapan Pak Yoza gimana? Ya, baik. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Fauzan dan juga sudah dijelaskan oleh Pak Muharram. Memang ini menjadi tugas berat kita. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa ini juga jangan sampai menjadi kumuh yang baru. Sudah kita tangani, sudah hilang kumuhnya secara infrastruktur, ternyata kumuh kembali, tidak dirawat, dibuanglah sampah sembarangan. Jadi dalam program Kotaku ini kita ada fasilitator, dan fasilitator kita ini membentuk badan keswadayaan masyarakat, dan dari situ pola penanganannya itu, pola pendekatan ke masyarakatnya itu melalui pendekatan secara interaktif lah dengan masyarakat. Di situ kita menjelaskan seperti apa nih proses kumuhnya dan menjaganya juga. Jadi fasilitator kita itu di lapangan itu juga menjadi garda terdepan kami dalam menyukseskan sebuah program. Mereka juga yang edukasi kepada masyarakat bahwa ini juga harus dijaga, jangan dibuang sampah sembarangan. Kalau dibuang sampah ke sungai nantinya seperti apa? Kenapa Langsa nanti daerah rawan banjir? Seperti apa? Padahal sebenarnya karena salah kita juga membuang sampah ke saluran-saluran seperti itu. Dan juga program kita bukan hanya Kotaku untuk pemberdayaan masyarakat. Kita ada program Sanimas, ada sanitasi Pamsimas. Jadi kita juga dari sektor persampahan dan limbah, kita harapkan juga Kota Langsa bisa menyelesaikan kanun. Kanun untuk air limbah ya Pak Muharram yang sedang kita bantu juga untuk tahun ini ke Kota Langsa. Jadi yang pasti kita jangan lelah untuk memberikan edukasi ke masyarakat, dan pastinya jangan dulu kita edukasi ke masyarakat. Diri kita sendiri dulu yang harus kita memberikan contoh kepada orang sebelum kita menyampaikan kepada orang kita membuang sampah. Padahal kadang kita membuka tutup botol aqua atau membuka permen itu tidak tahu buang kemana. Ya udah, sebelum kita ketemu tempat sampah kita kantongin dulu. Itu hal yang paling kecil. Hal yang paling kecil. Dan biasa itu lebih mudah kita sampaikan kepada anak-anak memang. Tapi dalam Kotaku ini edukasi tetap menjadi nomor satu. Jadi itu fasilitator kita berkolaborasi dengan BKM juga untuk memberikan edukasi juga ke pemerintah kabupaten kota dalam penganggaran untuk menjaga infrastruktur yang sudah kita bangun, sehingga ya bisa kita sampaikan bisa dinikmati sampai ke anak cucu kita nantinya. Dan harapannya seperti itu. Kota kita juga tetap bersih, indah, nyaman, dan layak huni. Seperti benar. itu. Dan harapannya memang setiap edukasi ataupun himbauan yang diberikan ini tidak hanya sekedar himbauan yang didengar kemudian tidak dilaksanakan begitu. Karena kan sebenarnya untuk kepentingan kita bersama ya Pak ya. Dan harapannya juga ada support dari pemerintah untuk bisa lebih tegas mungkin ya. Apa sampai perlu ke sana nggak sih Pak, seperti di negara-negara lain kalau buang sampah harus kena denda? Sepertinya harus Sepertinya harus ya. Sepertinya harus. Sampai setegas itu ya. Baik. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang visual yang satu ini kami akan kembali berbincang di Dialog Suara Publik.
Nah, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0051417773 dan perlu kami informasikan bahwa dialog suara publik hari ini terjalin atas kerjasama TVRI Aceh dengan PUPR. Dan tadi kalau kita melihat visualnya Pak Muharram luar biasa ya, tadi pembongkaran dan lain sebagainya itu butuh berapa waktu, berapa lama waktunya dan biaya seberapa besar sih Pak untuk proses itu Pak? Untuk pemindahan masyarakat sendiri bahwa kita didukung oleh pendanaan oleh pemerintah itu secara kolaboratif. Bahwa sesuai dengan ketentuan BSPS itu menganggarkan anggaran itu sebesar 20 juta untuk termasuk upah di sana 2,5 juta. Kemudian kita melakukan dukungan dari pemerintah kabupaten kota itu 14 juta di tahun berturut-turut tahun 2019 dan 2020. Kemudian kita juga didukung oleh CSR, oleh Bank Aceh. Dan terima kasih kepada Bank Aceh yang memang yang didukung itu adalah pintu dan jendela. Jadi memang betul-betul kolaboratif. Itu untuk tahun di 2000. Kemudian untuk tahun 2021 kita mendapat support penuh dari pemerintah pusat dengan pola DAK terintegrasi. Itu perumahan dengan pola pembangunan baru mendapat support sebesar 50 juta per unitnya, tapi dibangun secara couple, kemudian mendapat prasarana umum, jalan dan saluran, kemudian air limbah sebagaimana disampaikan oleh Pak Yoza tadi, kemudian air minum juga. Dan itu tahun 2021 ini implementasi untuk mensupport pelaksanaan di tahun 2020 juga untuk mendukung fasilitas sarana prasarana yang ada di relokasi masyarakat di 103 unit yang ada. Jadi totalnya untuk saat ini yang sudah siap pindah itu ada 250, yang sudah pindah 103 dan insya Allah di tahun depan itu ada 100 rumah lagi yang akan kita bangun baru untuk relokasi masyarakat ini. Oke, artinya sekarang dalam proses ya Proses Pak ya. 100 dulu baru nanti dilanjutkan dengan yang lain ya. 2021 untuk yang 100 unit. Oke. Nah Pak Yoza, kalau dukungan dari pemerintah provinsi nih untuk program ini seperti apa sih Pak? Pastinya kalau dukungan pemerintah provinsi sampai hari ini masih berupa dukungan anggaran juga. Kita tahu. Cuman memang masih membutuhkan perhatian lebih nih dari pemerintah provinsi ke masing-masing kabupaten kota yang sudah sangat saya bilang ini luar biasa nih, beberapa ini PD, Banda Aceh, Langsa, Aceh Tamiang juga. Jadi perlu diperhatikan lah karena ini juga betul-betul program dari pemerintah pusat ini betul-betul untuk tersentuh oleh masyarakat, untuk perekonomian masyarakat, untuk lingkungan yang lebih baru, yang lebih layak. Sehingga program Kotaku ini kita harapkan juga bisa direplikasi oleh pihak provinsi atau pihak kabupaten kota. Jangan sampai berhenti di pemerintah pusat saja. Kita mengharapkan semua ini terus berlanjut karena ini juga kita melihat signifikan hasilnya, signifikan apa yang kita dapatkan ke depannya nantinya. Pokoknya kita bisa menjadi negara yang lebih maju lah, lebih berkembang nantinya, seperti itu. Oke, karena masyarakat tadi supportnya sudah sangat positif sekali Pak ya, tidak mudah terprovokasi, kemudian tadi support untuk pindahnya juga relokasinya sangat mudah ya Pak ya dengan dukungan yang diberikan oleh masyarakat begitu. Dan harapannya tadi sudah disentil sedikit nih pemerintah Provinsi Aceh untuk bisa lebih concern mungkin karena ini sebenarnya mengatasi masalah ekonomi kita, apalagi kita dalam peringkat pertama ya Pak ya di Sumatera ya, kemiskinan gitu. Artinya salah satunya kan banyak kehidupan yang tidak layak begitu untuk rakyat kita yang bisa diatasi juga dengan program Kotaku ini begitu ya. Betul. Baik, apalagi sih sebenarnya kendala yang dihadapi Pak Yoza dalam menjalankan program-program ini Pak? Iya, kita pemerintah pusat memang untuk program pemberdayaan ini menjadi spesial ya, karena pemberdayaan ini mulai dari tahap perencanaan, mulai dari tahap pelaksanaan, pemeliharaan itu melibatkan masyarakat langsung. Masyarakat jadi tahu seperti apa proses membangun desa atau kampung dia, apa yang dibutuhkan oleh kampungnya. Kendala pasti ada.
pasti ada yang membuat kita terkendala, tapi alhamdulillah sampai hari ini semua desa kabupaten kota yang kita dampingi ini sudah mulai terbuka pikirannya. Jadi kita mengharapkan juga kita bisa berkoordinasi juga dengan kabupaten-kabupaten kota yang lainnya, sehingga program Kotaku ini tujuannya itu menjadikan masyarakat itu menjadi mandiri, tahu seperti apa kebutuhan dari desanya itu seperti apa, dan bisa menjaga keutuhan dari desanya itu seperti apa, seperti itu. Gitu. Karena ini sebenarnya bisa dilakukan, apalagi sekarang kan ada dana desa ya Pak ya, bisa disupport juga melalui program-program Kotaku atau tidak Pak? Itu bagian dari kolaborasi. Okay. Kita mengharapkan juga semua pihak bisa pokoknya intinya untuk keberlangsungan dari masyarakat itu. Karena kolaboratif ini artinya ini sangat penting, sangat begitu dalam. Ya. Ini mungkin sebagai masukan juga. Kalau tadi bahwa di mana peran pemerintah provinsi, pemerintah pusat saja sudah mau memperhatikan dan membangun rumah masyarakat di kampung-kampung. Hari ini kami menunggu sebenarnya pemerintah kabupaten kota ini sangat minim pendanaan. Kita nggak minta infrastruktur yang luar biasa, tapi kehidupan yang layak itu bagi masyarakat itu adalah rumah. Kalau bisa program pembangunan rumah yang sudah dilaksanakan, boleh apa saja. Kita ada BSPS, bantuan stimulan pembangunan swadaya, dengan jumlah pagu 20 juta. Kenapa tidak disambut oleh pemerintah provinsi? Kemudian pembangunan baru, hari ini luar biasa harganya dibandingkan dengan teman-teman yang ada di pemerintah pusat. Cuma 50 juta bisa hadir rumah, ratusan jumlahnya di Provinsi Aceh. Tapi dengan jumlah anggaran yang besar di kabupaten kota dari provinsi belum kita rasakan. Walaupun kemudian ada melalui dana otonomi khusus. Tapi itu tergantung sangat dari inisiatif daripada pemerintah kabupaten kota itu sendiri. Hari ini pemerintah kabupaten kota sudah kembali ditarik kewenangannya untuk melakukan pelaksanaan pembangunan rumah di kabupaten kota. Padahal pemerintah pusat lagi jor-joran membangun, menyerahkan langsung malah, menswadayakan malah kepada masyarakat. Baik. Tapi kok malah pemerintah provinsi nariknya ke harus sentralistik lagi gitu. Katanya ada kewenangan. Kita nggak minta yang banyak-banyak sih. Bagaimana masyarakat Aceh ini, kalau kategori kemiskinan itu dari rumah. Kalau dia pulang ke rumah, dia miskin, maka dia akan keluar itu dengan image yang miskin dan konsep yang miskin. Saya pikir baiti jannati, konsep Nabi seperti itu. Rumahku adalah surgaku. Jadikanlah surga yang layak bagi masyarakat untuk di Aceh ini dengan rumah yang layak. Dan ini yang sedang dilakukan di program Kotaku ini, memberikan surga untuk masyarakat yang membutuhkan. Benar. Baik, kita sudah ada di penghujung waktu. Mungkin sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga harapannya untuk pemerintah di sini, dari Pak Muharram terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Yang pertama sekali kami ucapkan ke Pak Yoza dan seluruh teman-teman di Kotaku, baik itu di balai di Aceh maupun di Kementerian PUPR yang telah melakukan support yang luar biasa kepada pemerintah Aceh dan pemerintah Kota Langsa khususnya, dan kepada pemerintah pimpinan-pimpinan kami untuk tidak segan-segannya untuk memberi dukungan yang moral kepada kami untuk dapat bekerja. Dan kepada masyarakat yang ada di Kota Langsa, kami harapkan dukungan dan harapannya bisa menjaga seluruh fasilitas yang sudah kita bangun. Mungkin itu, Pak. Baik, dari Pak Yoza. Ya, investasi yang sudah kita tanamkan ke pemerintah kabupaten kota, bukan hanya investasi dari segi anggaran, maksudnya edukasi juga. Kita mengharapkan juga program Kotaku atau program-program kami yang lainnya, Pamsimas, Sanimas, Sandes, itu bisa betul-betul dijaga oleh pemerintah kabupaten kota. Dalam artian infrastruktur yang kita support itu betul-betul mengena ke masyarakat dan pastinya itu sustainable, terus berjalan, jangan sampai infrastruktur kecil itu menjadi tidak berfungsi. Itu sangat amat disayangkan.
Jadi kita mengharapkan dengan program-program pemberdayaan ini masyarakat itu bisa bergiat kembali dan juga kota kita bisa menjadi kota yang layak huni, indah dan menjadi investasi yang sangat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maram atas waktunya di Dialog Suara Publik dan juga Pak Yoza dalam Dialog Suara Publik hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam Dialog Suara Publik. Mari kita dukung terus program ataupun pelaksanaan skala kawasan program Kotaku. Dimulai dari diri kita sendiri, seperti yang kita bilang tadi ya Pak ya, mulai dari kita sendiri, kemudian bersama-sama, kemudian mengedukasi juga yang lainnya untuk tetap menjaga fasilitas yang sudah diberikan dan dibantu oleh pemerintah. Dan akhirnya saya Ida Almadani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Dialog Suara Publik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.